Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Agus Basuki, untuk memaparkan hasil penelitian kami yang kami kemas dalam sebuah tesis yang kami beri judul Analisis Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, studi kami pada PT Wika Industri Konstruksi. Saya dibimbing oleh Pak Rusdi Asbar sebagai dosen pembimbing. Latar belakang masalahnya adalah PT Wika Ikon didirikan tahun 2013, kemudian di tahun 2019 melakukan ekspansi berupa aksi korporasi dengan mengakuisisi pabrik baja di Balaraja dan pabrik baru di Majalengka, salah satu pabrik terbesar di Indonesia. Kemudian akhir tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ada disrupsi besar berupa COVID-19. COVID-nya belum selesai, ada perang Ukraina-Rusia, sehingga tatanan ekonomi dunia menjadi rusak, supply chain global terganggu. Nah, ini situasi ini yang berkembang sudah tidak sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan PT Wika Ikon, di mana dalam tahun-tahun terakhir kinerjanya turun. Maka PT Wika Ikon perlu mengevaluasi kembali posisi perusahaannya dan strategi yang diterapkan apakah masih relevan dengan situasi yang sedang dan akan terjadi dalam rangka untuk menaikkan kembali kinerjanya dan menjaga keunggulan kompetitif. Pertanyaan penelitiannya adalah sebetulnya aspek apa saja sih yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan, dan lanjutannya adalah bagaimana PT Wika Ikon meningkatkan kinerjanya. Nah, ini konseptual framework-nya adalah berujung pada kinerja perusahaan. Aspek apa saja yang berpengaruh. Misalnya di sini ada organisasi, ada produksi, ada keuangan, ada administrasi, ada aspek pasar. Di mana aspek-aspek utama ini ada aspek-aspek yang mempengaruhi di dalamnya adalah misalnya produksi, ada kualitas yang mempengaruhi produksi, ada safety yang berpengaruh, ada harga jual yang berpengaruh. Nah, ini landasan teori ini adalah sebuah strategi adalah serangkaian dari tindakan yang diambil oleh manajer perusahaan secara terorganisasi dalam rangka untuk mengungguli para pesaing dan untuk mendapatkan keunggulan dalam profit. Ada teori mengenai internal factor evaluation dan external factor evaluation untuk menjadi dasar penelitian. Kemudian ada Five Force Framework yang dikembangkan oleh Thomson, di mana Thomson mengatakan bahwa framework ini digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan dalam sebuah industri, bagaimana struktur industri yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan strategi di dalam industri tersebut. Kemudian ada analisa SWOT. Analisis ini menerjemahkan evaluasi dari situasi perusahaan ke arah tindakan yang sesuai untuk meningkatkan strategi dan prospek bisnis perusahaan. Ini menurut Thomson. Di mana SWOT ini membantu perusahaan memilih strategi yang dapat memanfaatkan peluang sesuai dengan kekuatan perusahaan. Ada space metric yang dikembangkan oleh Rowe dan Mason dan Dickel di tahun 1982. Space ini singkatan dari strategi positioning and action evaluation, di mana membagi menjadi 4 kuadran, di mana 2 dimensinya adalah dimensi internal dan 2 dimensi yang lain adalah eksternal, di mana di dalamnya ada rekomendasi strategi yang secara umum terbagi menjadi 4, ada konservatif, agresif, defensif, dan kompetitif. Nah, metode penelitiannya, desainnya adalah deskriptif kualitatif. Kemudian data primer yang kami kumpulkan, kami hasilkan dari wawancara dengan 3 orang direktur dan 1 orang manajer pengembangan usaha. Direktur operasi ada 2, kemudian ada direktur keuangan.
Kemudian kami gabungkan dengan data sekunder. Data sekunder ini berupa laporan tahunan PT WK Ikon tahun 2018 sampai 2022. Penelitiannya kami analisis ada mulai dari lingkungan bisnis, di mana kami bagi menjadi dua, ada eksternal dan internal. Eksternalnya menghasilkan isu-isu strategis yang kami bagi lagi menjadi sebuah peluang dan ancaman. Kemudian secara internal ada analisis 5 force yang digabung dengan SWOT, menghasilkan sebuah kekuatan dan kelemahan. Penggabungan antara peluang, ancaman dengan kekuatan dan kelemahan ini kami analisis ulang dengan TWS, kemudian kami gabungkan dengan space metric. Dari wawancara dengan narasumber atau partisipan, kami hasilkan sebuah transkrip yang kemudian kami evaluasi, kami dalami di dalamnya untuk menghasilkan kode-kode yang perlu kami catat. Di antaranya salah satunya sebagai contoh adalah pandemi, ada pertumbuhan, ada jembatan, kemudian ada aspek finansial. Dari hasil ini kemudian kami jadikan sebuah buku untuk mendapatkan deskripsinya itu sebetulnya apa sih. Misalnya kondisi lingkungan nomor 3. Ini adalah situasi yang terjadi di lapangan yang menggambarkan keadaan pasar industri baja. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh para narasumber. Kemudian dari hasil buku koda ini, kemudian kami lanjutkan dengan text description. Berapa kali sih koda ini disebutkan oleh para narasumber? Koda lain yang berhubungan apa saja? Kemudian kita juga melihat pada saat wawancara bagaimana situasi dari para narasumber. Kemudian dari text description kami lanjutkan dengan kategorisasi, di mana kode yang ada yang sudah kami kumpulkan, kemudian kami sort kembali, kami rangkum, kami ulang untuk mendapatkan kode yang utama. Kemudian kita masukkan menjadi ke dalam atribut umum, kemudian kita masukkan ke dalam kategorisasinya. Misalnya nomor 7. Kami dapatkan kode berupa mutu atau kualitas. Ini masuk ke dalam jenisnya deduktif, kemudian masuk ke dalam atribut umum ke dalam lingkungan industri, kekuatan internal. Kemudian kami lanjutkan bahwa kekuatan internal ini dapat kami masukkan ke dalam analisa SWOT maupun internal factor evaluation. Nah, ini dari hasil analisa-analisa tadi kemudian ada beberapa rekomendasi berupa tabel. Salah satunya adalah tabel lingkungan industri, di mana tabel ini menggambarkan faktor eksternal yang menghasilkan isu dan memberikan dampak kepada industri sendiri maupun perusahaan. Dampak atau implikasi ini bisa berupa ancaman maupun peluang. Sebagai contoh, dari teknologi atau dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ada isu berupa adanya ancaman resesi di dunia global. Sehingga implikasinya adalah pertumbuhan investasi dari luar negeri menurun. Terhadap perusahaan, peluangnya untuk berproduksi semakin sedikit. Peluangnya adalah banyak pesaing kita yang gulung tikar. Tapi juga memberikan ancaman bahwa pasarnya mengecil sehingga persaingannya menjadi lebih ketat. Kemudian dari 5 force analysis ada 5 faktor yang direkomendasikan. Di antaranya adalah persaingan antar pelaku usaha dalam industri. Tekanannya tinggi. Ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari partisipan Pak Yono maupun Pak Anung. Kemudian ada bagaimana tingkat ancaman pendatang baru. Dari hasil analisa memang rendah,
sesuai dengan yang disampaikan Pak Trijono. Kenapa rendah? Karena dari analisa jangankan pemain baru, pemain lama aja pada gulung tikar, sehingga untuk masuk kembali dibutuhkan effort yang tinggi. Kemudian dari rekomendasi nilai eksternal faktor maupun internal faktor evaluation, Wika Icon ada di posisi zona 5. Zona 5 ini menggambarkan bahwa posisinya Wika Icon perlu mempertahankan dan memelihara posisi yang sudah ada untuk bisa ditingkatkan ke zona 6, 8 maupun 9. Nah, ini dari hasil penelitian juga ada matrik TOWS di mana ini menggabungkan antara kekuatan atau kelemahan dengan peluang maupun ancaman yang ada. Salah satunya sebagai contoh adalah nomor 1. Wika Icon punya kekuatan brandingnya, nama sudah menampakkan hasil. Kemudian peluangnya adalah posisi pasar, potensi pasar dalam negeri masih cukup besar, sehingga strategi yang dikembangkan dari gabungan ini adalah pengembangan produk dengan memanfaatkan konsultan perencana. Ini sebagai contoh dari strategi-strategi yang dihasilkan tabel yang sudah disusun. Kemudian ada matriks space yang memberikan rekomendasi bahwa posisinya Wika Icon adalah memiliki profil bersaing. Artinya untuk bersaing ke depan PT Wika Icon masih sangat mungkin. Dari hasil penelitian tersebut dan hasil yang didapatkan, ada kesimpulan yang kami simpulkan dapat dari aspek operasional perlu diperhatikan mengenai ketepatan waktu pengiriman. Karena kemudian kualitas sesuai dengan spesifikasi dan perlu mengefisiensi produk. Dari aspek keuangan perlu jaga rasio-rasio keuangan supaya tetap sehat. Kemudian dari aspek administrasi yang baik adalah gambaran dari manajemen perusahaan yang baik, rapi dan terstruktur, sehingga gampang diaudit, hasilnya mudah diolah dan tepat untuk dijadikan referensi. Kemudian nomor 4 adalah bagaimana caranya supaya kinerjanya tetap meningkat, itu adalah dengan mengevaluasi secara berkala kondisi perusahaan, kemudian membandingkan antara realisasi terhadap rencana yang sudah disusun, apa penyebab penyimpangan, kemudian mengukur dan melakukan estimasi ke depannya. Demikian dari saya, Agus Basuki, terima kasih.